Bapak Herbert Samosir. Saya persilahkan kepada Bapak Herbert Samosir untuk boleh menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Mungkin tim Circles bisa membantu untuk meng-unmute Bapak Herbert Samosir untuk boleh menyampaikan pertanyaannya secara. Saya persilahkan Pak Herbert. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam Pak Sigor. Ya, saya mau bertanya tentang tadi yang disampaikan tentang perbudakan dan brotherhood, bercermin dari kisah Filemon dan Onesimus. Nah, tadi dikatakan ada dua sistem relasi yang berlaku. Ya, itu kan sesuatu yang berbeda, bahkan mungkin saja kontras. Yang berlakukan ada dua orang yang berrelasi seperti antara Filemon dan Onesimus tadi. Ketika mereka ada di tempat berbeda, di masyarakat dan di gereja. Tapi saya ingin mengkonfirmasi bahwa ini bukan berarti bersikap dikotomis kan, begitu. Mengingat relasi budak dan tuan pada masa itu kan sangat tidak memperhatikan hak-hak, bahkan hak asasi si budak ini. Ini mohon penjelasan dari Bapak. Bagaimana dua relasi ini berlaku, jadi ketika si budak ada di dalam tempat pekerjaannya, sebagai budak terhadap tuannya, relasinya, tapi ketika di gereja, relasinya brotherhood. Nah begitu. Apakah ini bukan sebuah praktek yang dikotomis kalau berlaku begitu? Nah yang kedua Pak, jadi implikasinya dalam praktek hidup bermasyarakat ini bercermin dari pesan Paulus tadi dalam surat Filemon tadi. Nah bagaimana seharusnya relasi dan sikap satu sama lain dalam keseharian, baik tempat bekerja maupun di masyarakat atau di gereja maupun di gereja. Jika ada seorang misalnya lah pemilik perusahaan yang satu gereja dan sama-sama layani dengan buruh pabrik atau supirnya atau dengan katanya ada seorang tuan, bos, pimpinan puncak di kantor, entah Kapolda misalnya atau gubernur, dengan seorang budak gitu ya yang bekerja sebagai pembantunya, supaya relasi itu bisa seperti yang dicerminkan dalam surat Paulus pada Filemon ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Herbert Samosir. Horas dulu ya, Horas Jalagabe. Horas. Jadi begini, apakah itu menjadi masyarakat dikotomis? Kita perlu tahu bahwa Filemon ini salah satu surat yang masuk dalam Proto Pauline Letters ya. Jadi asli surat Paulus begitu. Sementara Paulus itu mati tahun 65 atau 67, dipenggal kepalanya di kota Roma begitu ya, setelah 2 tahun 3 tahun lebih dalam proses pengadilan yang panjang begitu. Sehingga ide yang ada dalam surat Filemon itulah yang saya paparkan. Pertanyaannya justru adalah begini, apakah gereja Kristen saat itu serta-merta menerapkan pemikiran Paulus? Itu justru yang jadi tricky question sebetulnya. Yang menurut saya tidak, gereja tidak tiba pada pemberdayaan pemikiran teologis Paulus itu. Tidak. Karena ketika gereja makin berkembang begitu, maka polanya kan justru kemudian mengambil alih pola yang ada di masyarakat, alih-alih menggunakan pola egaliter itu. Itu kan sebetulnya semangat egaliter. Jadi apakah sempat muncul konteks relasi yang dikotomis? Tidak. Jadi itu baru pada ranah pemikiran teologis yang tidak sempat jadi warna gereja pada zaman saat itu. Gitu ya. Itu yang mesti kita perhatikan baik-baik begitu. Nah, yang kedua, bagaimana kita menerapkannya? Justru sebetulnya kesulitannya adalah karena sepanjang 2 milenia kita belum pernah memberdayakan nilai-nilai teologis itu dalam bermasyarakat Kristiani. Coba saja cari masyarakat Kristen yang betul-betul menerapkan sistem nilai seperti itu. Hampir nggak ada. Pak, apakah masyarakat Eropa yang egaliter bukan karena itu? Sejujurnya, saya ragu apakah masyarakat Eropa menjadi egaliter. Itu ada tiba-tiba share nongol. Saya secara personal, saya tinggal di Eropa 2009 sampai 2015 begitu ya.
saya tinggal di Jerman sembari studi S3 begitu, saya sempat keliling-keliling Eropa dan saya melihat kehidupan orang Eropa. Sejujurnya saya meragukan apakah egalitarianisme yang timbul di abad-abad pencerahan gitu, Renaissance, Aufklärung, Enlightenment itu karena gereja. Justru Black Death yang terjadi di Italia di abad ke-13 itulah pemicu awal Renaissance. Apa yang terpicu? Mereka bingung, kok Allah membiarkan begitu banyak orang mati? Terus gereja kok nggak buat apa-apa? Justru mereka meninggalkan gereja. Karena mereka meninggalkan otoritas gereja yang begitu kuatlah, timbullah benih-benih awal Renaissance yang puncaknya ya masih sekitaran 2-3 abad kemudian begitu. Sehingga pencerahan ini tidak bisa dipahami sebagai produk gereja, justru produk kontra gereja. Kalau menurut saya, ini masih bisa kita perdebatkan di waktu yang lain. Teman-teman yang lain masih bisa berargumentasi, mengkritik saya juga, silakan. Tapi saya meragukan itu gitu ya. Ada skeptisisme dalam diri saya bahwa itu produk gereja, malah itu produk anti gereja, kontra gereja, paling tidak kontra gereja. Karenanya kalau kita bisa bilang selama 2 milenial ini, apakah gereja betul-betul menerapkan nilai itu? Saya sekali lagi ya skeptis juga begitu. Yang ada justru gereja menggunakan teks Filemon untuk mempertahankan slavery system tadi. Ada teolog-teolog dari abad 17, 18, 19 yang menggunakan Filemon untuk mempertahankan slavery system tadi. Maka ketika Pak Herbert bertanya, bagaimana dalam konteks kita sekarang? Sejujurnya kita jadi gagap, Pak. Kita jadi gagap. Para pemimpin, para pengusaha, para penguasa Kristen itu gagap memperlakukan orang-orang rendahan yang juga seagama dengannya. Akan gagap begitu. Sebaliknya kita yang ada di kelas rendah juga gagap berlaku terhadap para pemimpin, pengusaha, penguasa yang seagama dengan kita. Kita juga gagap. Kita seperti juga memperlakukan seperti budak dengan majikan gitu. Makanya yang saya mau paparkan di sini justru kita harus melakukan perlawanan kekerasan terhadap social system yang nggak pernah berubah ini. Kita ketemu ketua sinode kita, perlakuan kita apa egaliter? Perlakuan beliau kepada kita apa egaliter? Kalau kita bukan siapa-siapa, apakah kita akan dianggap? Kecenderungannya tidak, gitu. Kecenderungannya tidak. Nah, justru ini yang paparan saya, justru ini yang harus kita lawan. Lalu bagaimana wujudnya? Wujudnya seharusnya kalau saya pemimpin, saya penguasa, saya pengusaha, dia tinggal di luar gereja. Maka ketika saya masuk dalam komunitas, bukan gedung ya, tapi dalam komunitas Kristiani tadi, maka seharusnya, katakan Pak Herbert pengusaha kaya raya, saya cuma jadi office boy-nya Pak Herbert gitu ya. Pak Herbert multimilioner gitu. Maka ketika masuk gereja, Pak Herbert dan saya, Bapak memperlakukan saya sebagai saudara di dalam Kristus. Tidak membuat perbedaan begitu. Sebaliknya, kemudian nilai ini keluar dari gereja kepada masyarakat semua gitu, menyebar kepada masyarakat. Harusnya begitu. Kira-kira begitu. Tetapi kalau kita jadi ketua sinode pimpinan, kita mau nggak naik mobil yang biasa-biasa yang dinaiki oleh pedagang di pasar begitu? Atau kita maunya kalau kita sudah pimpinan kita harus naik mobilnya yang kelas mahal. Nah, itu aja kan sebetulnya nggak tepat kan dalam perspektif konstelasi berpikir seperti ini kan. Jadi kalau menurut saya Pak, kita nggak pernah menerapkan ini sebetulnya. Makanya ini saya paparkan untuk kita betul-betul terapkan. Kira-kira gitu jawaban saya Pak Herbert. Silakan, oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Sigor dan terima kasih juga kepada Pak Herbert untuk pertanyaannya. Saya langsung lanjut. Kemudian untuk yang penanya kedua, saya persilakan kepada Bapak Satya Hutagaul. Saya persilakan untuk boleh menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Mohon untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas, mengingat waktu kita yang baik, terima kasih kepada Bapak Hutagaul. Baik, terima kasih moderator video karena jaringan di sini agak tidak stabil. Tidak apa-apa ya Pak ya? Kami bisa mendengar suara Bapak. Bisa didengar suara saya Pak? Jelas, iya, jelas Pak.
Ya, saya bertanya begini, ada beberapa pertanyaan, mohon izin Pak. Pertama, dalam Perjanjian Lama di Kisah ada pidato perpisahan Samuel pada bangsa Israel. Nah, ini kemudian dalam beberapa teori teologi politik menjadi fondasi teologi politik perjanjian, di mana ketika Samuel mengingatkan Saul dan umat Israel untuk taat kepada Tuhan, dan jika tidak taat kepada Tuhan, Tuhan akan menyiapkan mereka, berarti Samuel mau menegaskan ketaatan kepada Tuhan itu lebih tinggi daripada ketaatan kepada raja. Sehingga ketika raja jahat di mata Tuhan, itu berarti umat dibebaskan dari kewajiban taat kepada raja itu. Tentu ini kan sebuah pandangan yang progresif begitu. Maka pertanyaannya, apakah pandangan seperti ini ada dalam pemahaman politik Perjanjian Baru? Yang kedua, salah satu isu utama dalam pemahaman politik Israel adalah tanah perjanjian. Lalu bagaimanakah pandangan teologi politik kekristenan soal tanah perjanjian? Dan yang ketiga, saya juga terinspirasi dari Rene Girard soal teori kambing hitamnya. Yesus adalah yang mengambil alih pengkambing hitaman orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, sehingga dia yang menjadi korbannya. Tapi dalam praktek politik sekarang kita kan juga lihat ya, ada semacam metode playing victim. Jadi berlomba-lomba memperlihatkan diri untuk menjadi korban agar kemudian meningkatkan popularitas. Bahkan itu kan juga berlaku ya dalam medsos ketika pendeta begitu. Semoga dapat ditangkap pertanyaan saya. Baik, ada 3 ya Pak, banyak juga ya. Saya coba jawab dengan cepat saja ya Pak, dengan ringkas ya. Karena saya sebentar lagi juga harus pergi ke rumah duka untuk penutupan peti, karena ada anggota jemaat saya yang meninggal. Jam 10 saya ditunggu, jadi saya harus setelah ini pergi ke sana. Yang pertama, sama Pak, di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, ide itu juga sama. Ada pemahaman yang progresif. Waktu saya jelaskan kita harus taat tunduk kepada pemerintah, maka itu dalam konteks apa sebetulnya? Itu sebetulnya adalah strategi politik. Itu bukan sebuah ayat yang berlaku umum dimanapun, kapanpun kita harus tunduk pada pemerintah. Tidak. Tetapi itu adalah strategi politis Paulus bahwa gereja yang baru muncul zaman Paulus menulis Roma itu tahun 55 lah kira-kira begitu ya. Gereja baru hadir sekitar 20-25 tahun, baru 1/4 abad, masih kecil sekali. Ada dalam konteks Yahudi yang sangat besar, bahkan di era Makabe 1,5 abad sebelum Masehi, dia sempat otonom, mandiri, berjaya, begitu merdeka mandiri, dan sangat luas kekuasaannya, mampu melawan dan mengalahkan Romawi yang berkuasa pada zaman itu ya, dan menghasilkan dinasti Hasmonea, begitu ya. Jadi Yahudi relatif besar saat itu. Gereja kecil sekali, tapi ada Romawi yang jauh lebih besar. Jadi dalam tekanan Yahudi, kan kekristenan ditekan betul-betul, sampai ada politik begini, politik ras begitu. Kalau kamu ras Yahudi, agamamu harus Yahudi. Kalau kamu ras Yahudi, agamamu Kristen, kamu dibuang dari rasmu. Dan perhatikan, politik itu juga digunakan dalam konteks modern kan. Dalam konteks modern, 1-2 model hadir gitu. Kalau kamu begini, kamu harus beragama begini. Kalau kamu sukunya ini, kamu harus agamanya ini. Kalau kamu sukunya ini, agamanya bukan ini, kamu dikeluarkan dari suku ini. Kan ada yang seperti itu. Padahal itu 2000 tahunan yang lalu diterapkan untuk menghambat orang Yahudi untuk jadi Kristen. Karena kalau rasnya Yahudi, agamanya Kristen, dibuang dari ras Yahudi. Karenanya orang Yahudi nggak ada yang mau pindah jadi beragama Kristen. Dan berhasil sekali praktek politiknya. Nah, dengan cengkeraman Yudaisme yang kuat begitu, bagaimana gereja yang masih kecil melindungi dirinya? Strategi Paulus berlindung pada yang lebih besar, yaitu Kekaisaran Romawi. Walaupun
Walaupun itu bukan dalam perlindungan submisif yang mutlak begitu, tetapi dalam strategi yang seperti tadi. Karenanya justru kalau ditanya apakah di PL ada, di PB juga ada, saya bisa katakan ada. Dan model yang Paulus lakukan juga apakah tidak ada dalam perjanjian lama? Ada juga dalam perjanjian lama, begitu. Model itu juga ada. Sehingga untuk pertanyaan yang pertama, saya katakan ya. Lalu bagaimana misalnya sikap gereja menurut saya terhadap tanah perjanjian? Dalam pemahaman saya, dan saya pernah paparkan ini ke sinode saya sendiri dalam konteks relasi gereja dan negara, dan dalam konteks gereja dan Israel, begitu. Maka saya menegaskan bahwa kita sudah tidak punya tanah perjanjian, tidak ada tanah perjanjian. Maka Israel yang sekarang adalah kedudukannya sama seperti Indonesia, Amerika, Malaysia, dan lain-lain. Sehingga kita tidak boleh sebagai gereja punya keberpihakan politis yang khusus kepada bangsa Israel, bahwa dia menyembah Yahweh dan bangsa pilihan Yahweh, yaitu dari konteks religius keagamaan, tapi sebagai dalam konteks relasi bangsa, sebagai sebuah bangsa dan konteks bangsa-bangsa secara internasional, maka gereja tidak perlu membuat sebuah dukungan khusus bagi bangsa Israel. Di situ justru jadi salah sama sekali. Preferensi ataupun dukungannya tidak boleh berbasis pada kepentingan keagamaan, tetapi pada kepentingan kemanusiaan. Ya, jadi tidak boleh berbasis pada kepentingan keagamaan. Maka kritik bukan hanya kepada yang di luar, tapi kepada kita. Kita tidak boleh membela apapun, siapapun, karena ada kepentingan keagamaan, tetapi harus karena kepentingan kemanusiaan. Kira-kira itu yang saya bisa jawab. Pertanyaan ketiga tadi boleh Pak sebutkan, saya lupa tadi yang ketiga, boleh ringkas saja? Ini Pak, Halo? ya, soal playing victim. Oke, Ya baik. kan, Baik, terima kasih. Yesus kan mau waktu gitu. Ya, baik Pak, saya mengerti Pak. Saya mengerti maksud Bapak, dan cenderungan berpihak pada baik, mohon maaf tadi saya tertendang karena mungkin unstable, saya mohon matikan video ya. Jadi yang saya bisa jelaskan adalah begini, Indonesia cenderung punya keberpihakan kepada korban, sehingga secara politis kalau mau dapat dapat keberpihakan dari rakyat gitu ya, dapat preferensi dari rakyat, maka sebagian orang memilih playing victim. Nah, ini justru sebetulnya tidak peer to peer, tidak paralel dengan Yesus sebagai kambing hitam, tidak. Ya, dia tidak peer-to-peer. Yesus bukan playing victim, tetapi Yesus berada dalam pemahaman bahwa keadilan Allah, divine justice tadi, ditegakkan dengan Allah mengorbankan anaknya supaya manusia kemudian ditebus. Dan fokus dari penebusan bukan sekedar masuk surga, tapi fokus dari penebusan adalah nilai-nilai ketidakadilan itu kemudian dihilangkan dari kemanusiaan, tetapi kemudian digantikan dengan nilai-nilai keilahian. Karena tadi bicara Allah pasti bicara keadilan. Allah adalah adil. Salah satu ayat Alkitab juga berkata begitu. Allah adalah kudus. Alkitab juga begitu. Allah adalah kasih. Sehingga Allah adalah adil ini menjadi sebuah pokok teologis yang sangat penting, bahwa berpihak pada Allah berarti berpihak pada keadilan. Berpihak pada Allah bukan sekedar berpihak pada umat Allah, tidak. Berpihak pada Allah bukan berpihak pada gereja. Berpihak pada Allah berarti berpihak pada keadilan. Dan keadilan Allah ditegakkan dengan mengorbankan anaknya, dan dengan pengorbanan anaknya kita beroleh keadilan dalam diri kita dan dimampukan berlaku adil. Nah, ketika kita dimampukan berlaku adil itu, maka kita tidak boleh playing victim. Yesus dijadikan victim karena dengan cara itu, maka keadilan Allah bisa ditegakkan dan kita memiliki keadilan, dan kita dimampukan oleh karya Roh Kudus tadi untuk berlaku adil kepada sesama. Maka ini justru sangat bertolak belakang dengan ide playing victim. Jadi kalau bisa saya katakan, kita harus melawan justru orang-orang yang playing victim. Kira-kira begitu Pak jawaban saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan kembali kepada Ibu Moderator. Baik.
Iya, baik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, saya harus menutup sudah semakin sedikit. Untuk mengakhiri sesi tanya jawab ini, saya mempersilakan kepada Bapak Pendeta Asigar Sitanggang untuk boleh memberikan closing statement kepada kami semua. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Closing statement saya ambil dari kesimpulan. Saya menegaskan bahwa Roh Kudus dapat juga dipahami sebagai conscience kolektif, atau kesadaran kolektif, atau kolektivitas kesadaran. Dengan kata lain, Roh Kudus juga berkarya bukan hanya bagi orang-orang di dalam gereja, tetapi juga di dalam orang-orang di luar gereja. Karenanya yang mesti kita perjuangkan adalah bagaimana bersama orang-orang lain dalam konteks Indonesia atau konteks yang lebih kecil, bagaimana kita bisa memiliki conscience kolektif dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan bersama dengan mereka. Karena nilai-nilai yang mereka miliki, nilai-nilai kemanusiaan yang mereka miliki, menunjukkan mereka dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh nilai-nilai ilahi tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Closing statement-nya juga boleh menguatkan kita semua ya, untuk boleh mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan malam hari ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya mempersilahkan kepada Direktur Eksekutif Circle untuk boleh menyampaikan. Silahkan. Okay, thank you. Thank you, Navita. Pak Sitanggang, saya mengucapkan terima kasih banyak. Pak Sitanggang, saya mengucapkan materi dan pemaparan selama 4 kali, luar biasa. Materi dan pemaparan selama 4 kali, luar biasa. Cerahkan. Kami sangat terberkati, saya pribadi. Dan bagi para sahabat, kita akan bertemu lagi Senin depan bagi para bab kelas belajar bersama dalam topik politik dalam perspektif Perjanjian Lama yang akan diampu oleh Dr. Yongki Karman dari STFT Jakarta. Semoga kita semua sama-sama bisa belajar dan bisa berkontribusi bagi masyarakat kita. Terima kasih Pak Sitanggang sekali lagi dan sampai jumpa lagi bagi kawan-kawan Circles minggu depan. Thank you. Terima kasih semuanya. Mas Pendeta Asigar Sitanggang, dan terima kasih untuk para peserta Circles, Sobat Circles malam hari ini yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami ingatkan untuk agenda terdekat, yaitu Kalbu kelas Rabu besok, hari Rabu pukul 17 dengan topik Pancasila dan musuhnya, praktik korupsi dengan pemilu. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk boleh memandu kegiatan ini, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu kegiatan ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, dan kita akan tutup dengan doa penutup dan doa berdoa. Kepada Bapak Pendeta Asigar Sitanggang, saya persilakan untuk dalam doa penutup. Baik, mari kita bersatu dalam doa.
Kami teringat pada kejadian banjir di Jakarta sekitarnya, juga di daerah-daerah lain. Banyak orang yang mengalami kerugian, bahkan ada beberapa yang meninggal gegara banjir ini. Keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan boleh berikan penghiburan. Anggota masyarakat yang mengalami kerugian dalam jumlah yang besar, juga kiranya Tuhan boleh berikan kekuatan menghadapi realitas ini. Kami berdoa bagi pemerintah-pemerintah daerah yang ada untuk betul-betul bekerja bagi rakyatnya dan bukan hanya mengolah kata, tetapi betul-betul bekerja bagi bangsa dan negara, bagi rakyat yang mereka pimpin. Kami berdoa bagi gereja untuk senantiasa bersuara, menyampaikan suara-suara kenabiannya, suara-suara profetis kepada pemerintah, untuk tidak berdiam diri, tetapi untuk terlibat secara aktif, menyampaikan suara-suara kenabian, sekaligus juga untuk berpartisipasi secara aktif dan tidak diam di dalam menara gading masing-masing. Kami berdoa bagi setiap kami yang hadir maupun yang juga sudah meninggalkan ruang Zoom ini, kiranya kami juga boleh melakukan apa yang kami dengarkan, baik sesi ini maupun 3 sesi sebelumnya. Kami serahkan Circles Indonesia ke dalam tangan-Mu agar Circles Indonesia boleh menjadi lembaga Kristiani yang menjadi garam dan terang bagi segenap komponen bangsa ini, seberapa yang Circles Indonesia mampu dan Tuhan berikan sebagai tanggung jawab dan kapasitas. Kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak, Bapak Pendeta Aziker Sitanggang. Dan terima kasih banyak kepada semua peserta Circles, peserta kelas belajar bersama malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua.